Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Monggo kita mulai majelis ilmu ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an wa barakan fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawailah wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa ila silsilati asanidi qira'atil Qur'an bi riwayati Hafsin an Asim wa jami'i masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sekarang wiqayatullahi ta'ala lihamilil Qur'an min adzabihi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wiqayatullahi ta'ala utawi penjagaan Allah Ta'ala lihamilil Qur'an terhadap hamilul Qur'an min adzabi dari siksanya Allah. Wa akhraja Ahmad wa ghairuhu wa akhraj jalan mengeluarkan meriwayatkan hadis maksudnya ini. Tapi sebagai mukhrij atau mukharrij itu yang kemudian menulis dalam, kalau Imam Ahmad berarti musnad Imam Ahmad. Wa akhraja Ahmad wa ghairuhu an Uqbata ibni Amir, dari riwayat sahabat Uqbah bin Amir radhiya, mudah-mudahan meridhai sapa Allah anhu terhadap Uqbah bin Amir. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, mulai ini ngegas. Anda mulai kok ngegas. Ya kalau nggak digas nggak jalan. Ya tapi jangan get-get. Kalau naik motor tuh gasnya pelan dulu kan. Kalau langsung buanter kan kasihan yang digonceng. Sok ngeblak. Kecuali kalau belakangnya ada boxnya kayak saya, insya Allah aman. Nah lihat yang ada boxnya tuh kok cuma motor saya gitu. Di Ma'had juga begitu ya. Yang Mio yang biasa dipakai istri saya tuh tak pasangi box juga. Enak lumayan. Kan dulu tuh mau dipasangi sandaran. Kan buat antar jemput TPG. Kan berangkat ngaji jam 2, pulang jam 5:04. Di dekatnya Gasek sana. Lumayan jauh kan. Nah lek sendenan tok foto-foto lek jagane arek ngantuk. Mending ada boxnya, kalau box kan bisa diisi macam-macam. Syukur-syukur kalau di jalan ada orang stop, ini ada berkat lah kan mas. Nah ngantuk kan cantolnya bingung. Iya. Jadi kalau di sini ada berkat jangan ragu-ragu, itu kosong kok boxnya. Loh ini cerita, jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Piala-piala itu masuk itu. Tinggal dilipat aja kan. Tadi saya datang ke sini kaget saya. Cuma nyari tulisan enggak ketemu. Di depan tuh banyak motor. Tak kira showroom tadi. Buka showroom BTG gitu. Motornya api-api arek. Bismillahirrahmanirrahim. Iki jane opo sih rek ngaji kok. Luar ya Allah ngaji kok. Lihat iki. Wa akhraja Ahmad wa ghairuhu an Uqbata bin Amir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwasannya Nabi Muhammad iku qol, bersabda sapa Nabi,
Kata Rasulullah sebagaimana riwayat Uqbah bin Amir, kana al-Qur'anu laukana lamun onos opo al-Qur'anu Qur'an, seandainya Al-Qur'an itu berada fi ihabin, di dalam wadah kulit. Ihab itu wadah dari kulit. Ma akalat hunnaru, ma akalat tidak memakan hu ing ihab opo annaru, api. Jadi kalau bakar itu, api itu tidak bakar wadah kulit itu karena di dalamnya ada Quran. Jadi itu suatu perumpamaan betapa mulianya, betapa agungnya Al-Quran. Lau itu menunjukkan sesuatu yang punya makna andai, dan itu hanya pengandaian, tapi itu menunjukkan sesuatu ibrah yang luar biasa. Di dalam surah Al-Hasyr itu ada ayat, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Minnya min apa itu, Rek? Min itu apa artinya? Ya memang letter like-nya dari, cuman kan tidak semua min itu mesti diartikan dari kan. Min itu termasuk di situ, minnya sababiyah. Sebab disebabkan gunung itu min khasyatillah. Itu pengandaian. Di tafsir apa ya, lupa saya. Itu pernah digambarkan begini. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal, itu sesungguhnya kritikan buat manusia. Gunung itu, apalagi konteks sosio historis ketika diturunnya ayat itu kan di dunia Arab. Di Arab itu gunungnya itu tidak ada kayak gunung yang kayak di kita. Kalau di kita itu gunungnya itu bahannya itu beda dengan di sana. Itu termasuk salah satu rahasia dalam surah Al-Qari'ah itu, watakunul jibal kal'ihnil manfush. Jibal di situ dijamakkan. Salah satu kesan banyak mufassir, karena kenapa kok jibal itu banyak gunung, itu bukan hanya banyak secara kuantitas, tapi jenisnya, kualitas gunung itu bahan materialnya berbeda satu sama lain. Di Indonesia ini gunung kan macam-macam. Ada yang tidak berapi sehingga tidak aktif. Jadi dihubungi ya tidak aktif. Jadi hanya memanggil, tidak berdering. Itu karena tidak aktif. Ada yang aktif, Semeru, Merapi, lalu banyak lah. Ya kan? Lalu ada gunung-gunung di daerah pesisir atau Tuban, terus mana, itu materialnya beda, itu batunya batu kapur, kan begitu. Dan itu semua dimanfaatkan oleh manusia. Lah kalau di Arab tuh gunungnya itu rata-rata gunung batu, gak kena ditanduri. Sampai kalau melihat gua Hiro dan juga Thur, itu materinya ya batu, jadi tumpukan batu-batu. Jangan dibayangkan ketika Nabi itu di gua Thur itu seperti gua Maharani. Sampai enggak beda. Jadi batu yang keras saja itu, seandainya lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, seandainya kami menurunkan Al-Qur'an ini di atas gunung, la ra'aitahu, sungguh engkau akan melihat gunung itu apa? Khasyi'an mutasaddian. Jadi gunung itu tertunduk sekaligus hancur. Kenapa? Khasyi'an mutasaddian min khasyatillah, karena takut. Ada rasa khosyah yang luar biasa. Itu sebenarnya kritikan begini. Menungso kok cie sih? Hati manusia, qalb, qulub, fuad, itu kan jauh lebih lunak dibanding gunung. Gunung yang keras saja itu bisa hancur karena min khosyatillah. Mosok atine wong iku atos men. Kan begitu. Watil kal amfal nabribuha linnas. Soalnya lanjutannya begitu. Inilah perumpamaan yang kami berikan contoh itu linnas. Naudribu, daraba yadribu itu maknanya bisa memukul. Artinya apa kalau itu digunakan untuk contoh? Daraballahu mathalan abdan umpama. Wadrib lahum mathalan rajulain. Agar contoh-contoh itu mampu untuk memukul, menghancurkan keangkuhan seseorang sehingga hatinya menjadi
lembut. Maunya begitu. Makanya lanjutnya watil kal amsal naudribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Menawa mereka itu berpikir. La'alla itu kan sebuah bentuk taroji. Menawa kan begitu. La'allakum tattaqun, la'allahum yatafakkarun. Jadi itu lau. Laukana Al-Quran fi ihabin ma akalat gunnar. Saya pernah melihat di YouTube, ya. Itu memang banyak hal-hal yang di luar nalar. Dan itu tidak masuk akal. Pernah terjadi kebakaran, ada kebakaran hebat, membakar mobil. Ternyata api itu tidak mampu melahap. Ada tempelan di sebuah truk yang besar, itu ada tulisannya sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mobilnya habis, sholawatnya itu masih utuh. Padahal secara rasio tidak mungkin api itu iso melewati. Tapi Allah berkehendak. Ada juga tayangan di YouTube itu, orang upload terjadi kebakaran di Jakarta, di pemukiman padat penduduk. Itu rumahnya habis. Tapi yang aneh, foto-foto para aulia illah, ada fotonya Guru Ijai, Tuan Guru Zaini Goni Martapura, tahu ya? Itu tidak terbakar. Lalu ada fotonya Habib siapa, ada fotonya Kiai siapa, itu tidak terbakar. Secara rasio tidak mungkin. Itu baru gambarnya loh, baru fotonya. Makanya, nanti di lanjutannya di yang hadis berikutnya. Jadi kalau kita ini mengisi wadah kita dengan Al-Quran, itu selama kita ini betul-betul ngopeni Quran kita, maka yakinlah. Tapi yakin itu bukan untuk sombong-sombongan. Inilah hadis berikutnya. La yu'adzibu qalban wa al-Quran. Maka enggak terbakar. Tapi tidak kemudian sampai melakukan maksiat. Nyantai bro, kok gak kobong. Wah ya kobong sampe ya. Gak ngono. Maksudnya gak ngono. Ini memotivasi kita bahwa betapa Al-Quran itu sangat mulia, sangat agung. Ya contohnya tadi, itu sholawat, itu para aulia, para as-shalihin yang di dalam dada beliau itu ada Quran. Jadi fotonya saja tidak, itu nggak masuk akal gitu loh. Kalau gitu semua dipikir secara rasio, kan hidup ini tidak hanya secara rasio, hidup tidak hanya urusan akal. Padahal sesuatu itu kembalinya ke rasa. Rasa itu berarti urusan hati. Ada yang jurusan arsitek, teknik arsitektur, ada di sini. Adin, kuliah 2 ya, arsitek sama IAT. Arsitek atau teknik sipil terkait dengan menghitung. Kalau arsitek kan atau desain interior itu kan mikirnya pakai otak. Oh begini. Setelah jadi hasilnya setelah pakai otak itu ternyata semua kembali ke hati, kembali ke rasa. Sajane iki api, tapi kok ada yang kurang, saya kurang puas. Wah gak lega aku, lu rasa lagi kan. Semua itu kembali ke rasa. Sama menjahitkan baju. Penjahit satu sama lain, sampean bawa ukuran, mau ada baju yang sampean itu sewenang, cuci kering pakai. Kan kita itu kadang-kadang punya baju andalan. Aku nek gawe iki lho ketok pantes. Menurut dhewe itu kan jarimu. Tapi dia yakin gitu loh, dia pede. Jilbabe yo match gitu kan, mama. Boleh jilbabe iki ilang, kambine iki iso gak dinggo, soalnya ndak match nanti. Umpama sampean enak kainnya ini Toboyo, Toyoko. Umpama. Atau kain pokoknya enak lah. Sampean golek kain sing persis, ukurannya dikasihkan ke penjahit, saya jahitkan ukurannya sama persis ini. Wis. Yakin jadinya ketika sampean pakai boleh jadi kadang berbeda dengan baju contoh yang sampean berikan. Pasti ukurannya podo. Kembali soal rasa. Jadi penjahit itu kadang bukan hanya potongannya sing apik, tapi dipakai itu enak, nyaman. Itu ono gawane dhewe-dhewe setiap penjahit itu.
Itu baru penjahit, apalagi penjahat. Makanya ini beda harokat. Satunya hit, satunya beda vokal. Lu soal rasa begitu. Terus soal rasa kita udah ngomong. Ani bin Mas'ud. Gimana Pak? Rezeki sehat? Alhamdulillah. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Sampeyan kok ono di kelas mangkok iki ngene saiki. Tadi pagi di gedung B, sekarang sudah di sini. Masyaallah. Iki barang tunggal ini. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'an, apalno Qur'an. Ini kemarin juga saya sampaikan di pembukaan sekolah tahfidz itu. Dulu pernah saya sampaikan juga. Jadi kalau kita lihat di hadis-hadis Nabi, man qara'al Qur'an, iqra'ul Qur'an, itu sakjane secara makna kalau kita lihat aspek semantis historisnya itu memiliki makna hafalkan. Tidak hanya sekedar baca. Coba sekarang kalau kabar saya begini. Pertama, era Nabi itu Al-Quran itu belum terkodifikasi menjadi satu mushaf. Ini alasan dalil argumentasi yang pertama. Jadi Nabi bilang iqra'ul Quran, wocon. Sahabat-sahabat itu membaca apa yang diajarkan dari Nabi, kemudian dihafalkan. Iku wocon. Memang ada beberapa sahabat yang kemudian menyalin sendiri. Tulis. Tapi yang kuat memang qira'a itu maknanya dhamma dalam arti yang menghafal. Yang kedua, ketika Rasulullah mengatakan siapa yang lebih akro, maka akro itu pilihannya ketika itu sopo sing paling akeh apalani, duduk sing lian-liani, duduk sing paling sering. Karena kenapa? Pertama, kalau lebih banyak hafalannya, maka secara zahir itu mestinya derese luwih akeh. Berarti lebih banyak deresnya, mengulang, kan begitu. Lalu yang ketiga, sahabat itu kan ngomong begini menyampaikan kepada kita semua, menyampaikan ke generasi berikutnya, kami ini tidak berpindah dari satu ayat ke ayat yang lain sebelum kami, jadi belum berpindah untuk membaca dalam arti menghafal sebelum kami melaksanakan isi kandungan dari ayat itu. Nah kalau sudah melakukan berarti faham dengan isi kandungannya. Maka faham disitulah termasuk qurra itu secara fikih itu faham betul. Walaupun ketika itu disiplin ilmu fikih belum menjadi seperti hari ini muncul mazhab-mazhab belum. Tapi kan secara praktis amaliyahnya kan sudah bisa difahami. Itulah maka ketika iqra'ul Quran, nah ini. Nah, lalu yang keempat, lanjutan hadis ini. Fa innallaha la yu'adzibu qalban. Maka sesungguhnya Allah iku la yu'adzibu, tidak menurunkan siksa atau tidak menyiksa sapa Allah qalban ing hati wa'a yang berisi atau yang ingat, hati itu ingat, isinya apa? Hati itu qalba wa'a yang berisi apa? Hati Al-Qur'ana ing Qur'an. Coba yang hatinya terisi Quran itu Quran ini mek diwaca tok apa dihafalno? Ya dihafalno ya dipraktekno. Kan begitu. Berarti isinya kan Quran. Karena kalau tidak ada isinya gimana mau menuang? Contoh. Ini diisi dengan teh. Berarti kan cengkir ini ada isinya. Kok tahu kalau ada isinya? Karena kalau dituangkan jelas. Nek gak ono isine maksud disok ya apa? Tidak wa'a, tidak terisi itu. Lah kalau orang hanya baca dalam arti baca binalor, ya apa? Padahal kok ngadep pada Allah itu sudah tidak lagi membawa mushaf. Ini yang keempat yang menguatkan bahwa iqra'ul Quran itu maksudnya apalno Quran. Maka BTG GTA ini orang-orang yang luar biasa, ya. Apalagi mas-masa GTA, masya Allah biasa dulu. Jadi
Ini beberapa argumentasi mengapa saya memilih iqra itu maknanya ai ihfazu, apal. Lanjutannya, wa inna hadzal qur'ana lan sak temene Al-Qur'an ini iku makdubatullah, hidangan Allah. Faman dakhala fihi faman maka utawi barang siapa dakhala masuk sapa man fihi di dalamnya fahuwa maka utawi man iku aminun, dia aman. Wong iku pertama, kalau ini kita kontekstualisasikan menghafal Quran, derese, sregep dan lain-lain, maka dia aman, dia merasa tenang karena wis deres. Nek wong gak deres maka tidak aman karena tidak tenang. Kalau kita terapkan dalam konteks kita, umpama sama ndak store, lalu kemudian di absen, ditulis ndak ditulis, umpama mbak-mbaknya itu ketok umah teko doan singitan namanya wedi, tidak merasa aman karena gak tahu store, umpama lo ya. Tapi kan di sini langsung tertangani, ndak store sekali dua kali ditanyakan, kan ada buku besar itu kan, lah iku iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Itu catatan. Jadi iqra kitabak itu memang itu bicara mengenai nanti di akhirat, tapi kalau kita kontekstualisasikan secara penafsiran untuk kita praktekkan, itu bisa catatan itu bentuknya macam-macam. Dan kita ini hidup ini dalam rangka mencatatkan sejarah hidup kita. Dulu kan pernah kita bahas itu. Sampeyan urip iki urip sepisan. Nah, ana sing urip Indo itu sudah di luar itu fadol. Memang ada orang yang meninggal lalu dihidupkan lagi. Mati suri lah. Nah, yo mati cukup bersuri. Itu namanya mati suri. Mati suri. Tapi kan secara umum kan sekali. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Umpama ada kita ini hidup kan sekali, maka kita ini harus hati-hati ya apa carane urip sepisan itu dikenang sepanjang masa itu kebaikan kita. Sampai nanti jadi orang tua, ya pernah kuliah, nanti anak sampean akan kuliah. Sampean jangan merusak sejarah untuk anak kalian. Nanti anak sampean delok, Bu, nilai sampean dulu berapa? Oh, C. Oh, anak dikon sinau angel. Ala Bu, wong sampean nilai C kan lho. Coba kalau sampai nilainya A, pialanya banyak, makanya nanti ini kalau pulang pialanya dibawa. Mbok sopo, tapi ojo tek wong. Yang punya sendiri maksudnya. Jangan kemudian ini amanahnya Ustadz Hasyim, ini piala harus dibawa, saya bawa. Itu nanti jadi sejarah gitu. Kan mesti dapat C itu kan mesti ada sebabnya. Dapat A, walaupun katakan yang dapat C itu protes, ala A itu mesti iso, iku saking ae nepaki. Iya, tapi kan orang melihat anak sampean kan enggak tahu sampean pinter temen apa gak kan wallahu a'lam. Yang penting kan nilainya A, kan begitu. Itu aspek sejarah. Sama Gus Bah itu kan sering cerita begini. Kalau mbah-mbah orang tua sampean hafal Quran, mbah-mbah sampean ngapalno Quran, sampean jangan memutus untuk tidak hafal Quran. Kalau mbah-mbah sampean, bapak sampean, ibu sampean belum hafal Quran, sampean harus menjadi pelopor penghafal Quran. Sehingga disitulah nanti bermuara generasi-generasi yang nanti akan merujuk ke sampean. Umpama kita anaknya orang biasa. Jadi jangan kemudian minder, saya ini bukan anaknya kiai, bapak saya biasa. Ya, memang kalau tidak biasa kayak gimana ya, semuanya ya biasa, bapak ya begitu, ibu ya begitu. Itu juga biasa. Iya. Bapak yang tidak biasa gimana? Iya, bapak enggak biasa. Maksudnya gimana? Ya kadang bapak biasa jadi ibu jadi bapak ya enggak. Jadi sampean harus bisa membuat satu generasi sehingga sampean nanti, kan nanti sampean akan berkembang nih. Keilmuannya berkembang, nanti akan beranak pinak. Punya keturunan. Nanti ibu saya itu begini dulu. Lah nanti terus begitu. Oh, ya kepen bae alumni BTK loh kan begitu. Ben lebih baik. Dan saya tuh kadang-kadang iya ya, memang ya dunia gantian. Kadang ya ijo-ijolan lah. Contohnya, saya dulu kuliah diajar profil dana.
putrinya Prof. Wildana itu Mbak Arina itu kuliah, saya ganti yang ngajar. Dulu ilmu yang diberikan oleh Prof. Wildana saya sampaikan lagi ke anaknya. Saya ngajar, ada anak BSA, kemudian ngajar TPQ di Darut Tahfidz sana. Ternyata yang ngajar anak BSA. Dulu pernah saya ajar walaupun materinya yang lain, tapi akhirnya kan tasalsul, nyambung itu. Jadi, oh iya, ini ngulangi, emang gitu. Jadi ilmu Allah itu sangat luas. Jadi bisa termasuk mengambil hikmah dari siapapun. Kembali ke materi. Quran itu kalau diugemi betul, la yu'adzibu qalban wa al-Quran, fa innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Quran. Lalu Quran itu sebagai hidangan, maka orang yang menikmati hidangan itu dia aman. Hidupnya stabil. Artinya apa? Ya tenang, diuji begini tenang karena sudah menikmati hidangan Allah berupa Al-Quran. Gak gampang galau. Ya, tapi sudah menikmati hidangan itu. Maka di hadis yang lain kan, fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Maka nikmatilah hidangan itu sesuai dengan kemampuan kalian. Itu berjenjang. Umpama kalau yang tahfidnya belum selesai, dimarah nasib tahfidnya. Ya kan, kalau yang sudah selesai lanjutkan. Itu dari sisi lafadznya. Dari sisi pemahaman maknanya mulai belajar tentang ulumut tafsir. Oh begitu. Lalu sedikit-sedikit mengkaji isi kandungannya, kosakatanya dipelajari, lalu dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang terkait dengan umpama qawaid at-tafsir. Kaidahnya seperti apa. Lalu kemudian mengkaji kitab-kitab tafsir yang sudah jadi. Itu juga bagian dari menikmati hidangan Allah. Nanti kalau sampean baca banyak tafsir begini. Quran itu akan memunculkan salah satu kemukjizatannya al-i'jaz at-tajaddudi. Lah al-i'jaz at-tajaddudi itulah yang sekesan antara satu orang dengan yang lain itu akan kembali ke disiplin keilmuan yang ia geluti. Makanya tafsir itu sekian jilid berjilid-jilid banyak itu dengan coraknya yang berbeda-beda. Itu Quran tidak pernah kering. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ditafsirkan di surah Luqman. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Jadi begitu. Itu akan sampai dapat kesan walaupun sedikit-sedikit. Oh iya ya gini. Saya biasanya kalau ini ya umpama mau baca tafsir apa begitu ya. Ini dibaca, tafsir ini dilengkapi ini. Kadang ada kesamaan-kesamaan. Secara lugha penjelasannya oh akar katanya begini. Tapi kadang itu muncul satu titik tek, oh iya ya. Makanya dulu itu ada kajian begini, ini isinya begini, ini kaitannya sama ini. Wah ini masuk, loh begitu. Yang penting, yang tidak boleh itu ketika kita punya kebutuhan, kepentingan sesuatu yang berdasarkan hawa nafsu, lalu dicarikan stempelnya dari Al-Quran. Itu namanya menafsirkan yang sesuai kehendaknya sendiri. Itu yang diancam falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah mengambil posisi, mengambil tempat di neraka. Lalu kan jadi begitu. Jadi itu beberapa tafsir-tafsir itu. Kita lanjutkan. Faman dakhala fihi fahuwa amin. Waman ahabbal qur'ana, waman dan utawi barang siapa iku ahabba mencintai sapa man al-Qur'ana ing Qur'an fal yubshir ay fal yastabshir, maka hendaklah dia bergembira, hendaklah dia mengambil kebahagiaan, artinya dia gembira, tidak usah takut. Innal ladzina qalu rabbunallah, surah Fussilat ya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu surah Fussilat.
Falyubshir ay falyastabshir. Jadi kalau sampean sudah punya modal mencintai Al-Qur'an, maka ya jangan gampang sedih, maka hendaklah selalu bergembira. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin. Dzalik apa namanya? Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa wa shifaa'u wa rahmatun. Yang di 11 itu surah Yunus itu apa ayatnya? Apa itu ayatnya itu tah? Nek bulat ojo menyesatkan. Makanya saya tanyai. Wa syifaa'ul lima fis suduri wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Betul. Jadi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi farah dalam konteks itu adalah konteks yang positif. Jadi pokoknya iso ngaji itu anugerah yang luar biasa. Bener. Saya punya kesempatan deres itu anugerah yang luar biasa. Betapa banyak orang tuh tidak bisa ngaji itu tersiksa saja nih. Tersiksa, tidak merasa aman. Nah, ya gitu. Itu masih di dunia loh, belum nanti di akhirat. Kedatangan malaikat sudah derdek karu-karuan karena tidak bisa ngaji. Jadi urip itu ya ngaji. Karena ini yang fardu ain. Itu yang sampean jadikan sangu ketika menghadap kepada Allah. Yang lain-lain teori psikologi ini, teori ini, yaitu nanti akan mendukung ke arah sana. Mendukungnya gimana? Qurannya wis begini, ini teksnya begini, Al-Qur'annya ayatnya ini dikaitkan dengan teori ini, nanti bisa ada titik temu. Tapi tetap modalnya Al-Qur'an. Sampai sini ada pertanyaan? Monggo, kalau ada yang mau nanya. Ngomong gratis. Wonten Gus? Wonten. Kok kayak rasa-rasa? Saya minum teh sampai kecokot-cokot. Tiba dirasani begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlul Qur'ani hum ahlullah. Ahlul Qur'ani utawi ahlul Qur'an iku hum yo ahlul Qur'an atau hum utawi ahlul Qur'an iku ahlullah. Yaitu keluarganya Allah. An Anas radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bercerita qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalillahi, innanya jangan dipanjangkan karena nanti isimnya inna ada di setelah lillah. Jadi ini khobarnya inna didahulukan. Inna sak temene iku lillahi, bagi Allah. Allah memiliki, bagi di situ maksudnya memiliki. Allah itu memiliki. Memiliki apa? Opo ahlina. Ahlin, ahlun. Ini ahlin ini kan pondikal apa namanya? Mau liorobnya dibaca nasab, ya. Karena sebagai apa? Isimnya inna. Maka ahlina. Jamak dari ahlun. Makanya di surat At-Tahrim itu ku anfusakum, lanjutannya apa? Wa ahlikum. Panjang kan? Kenapa kok jadi wa ahlikum? Gimana? Jamak. Terus kok kemudian wa ahlikum? Nunnya kemana? Dibuang. Kenapa kok dibuang? Ono sing ngene-ngene. Kayak mau mikir temenan bukan. Atau cuma acting, wallahu a'lam. Islam kayak ini. Gak apa-apa, tenang aja. Awake dhewe dadi murid ya ngene iki. Murid itu ilmune cek murat. Nanti ketoto. Nah, kita jadi murid terus karena kita ini sesungguhnya muta'allim.
Ngajar itu kan sesungguhnya juga belajar. Tetap jadi murid gitu loh. Kita tanya, ada yang lebih lagi tanya lagi kan begitu. Jadi wa ahlikum itu aslinya ahlina, nunnya dibuang kan ini ahlina. Kenapa? Karena mudhof ya diidhofkan ada kum wa ahlikum nar. Jadi itu jamak. Innalillahi ahlina. Innanya pendek. Beda dengan ketika kita mengucapkan kalimat istirja. Itu innanya panjang. Kalau dipendekkan maknanya jadi berubah. Berarti ada vokal panjangnya yang terkurangi. Ini urusannya ilmul aswat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sing dawa ngarep ndek. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Waduh. Itu bukan anak BTG yang begitu. Lanjut. Inna lillahi ahlina minan nas. Apa ahlina? Banyak keluarga minan nas dari golongan manusia. Ya keluarga itu maksudnya ya orang dekat yang punya hubungan yang berbeda dengan orang yang bukan keluarga. Sama kayak begini, konco plek wis koyok dulur ambek aku saking cedeke. Ya kan begitu. Jangan difahami kemudian, berarti Allah itu punya keluarga, keluarganya punya bapak, ibu, anak. Enggak. Itu yang harus kita paham. Jadi ini orang spesial. Makanya lanjutannya, sahabat bertanya, qalu man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah yang keluarganya Allah dari golongan manusia itu siapa ya Allah? Siapa ya Rasulullah? Rasul menjawab, qala mereka itu adalah hum. Jadi ini dibuang humnya. Langsung Rasulullah menjawab ahlul Quran. Ya mereka itu ahlul Quran. Keluarganya Al-Quran. Atau orang yang dekat dengan Al-Quran. Karena keluarga itu mestinya kan dekat. Itu teman saya. Tapi kayak dulur. Berarti kan cedek. Tapi nek konco sekedar kenal. Sama gak mungkin nganggap dulur. Nah kita ini agar disebut ahlul Quran. Maka kita perlakukan Al-Quran itu betul-betul dekat. Kan begitu. Ahlul Quran. Lah Al-Quran itu siapa? Hum ahlullah wa khassatu. Mereka itu adalah keluarga Allah dan orang-orang istimewa atau pilihannya Allah. Istimewa. Ya. Ini yang dulu pernah saya bahas. Saya masih ingat dulu tahun berapa tuh ya. Kalau zaman dulu itu zamannya sama enggak menangi kayaknya. Dulu itu ada masanya namanya buletin. Buletin itu ya selembar bolak-balik gitu. Kita punya gagasan apa, nulis ada buletin dibagi-bagi. Dulu di kampus dulu banyak buletin yang bertebaran. Sekarang sudah kalah dengan media sosial, kalah dengan story WA dan seterusnya. Dulu tuh saya pernah nulis buletin itu yang kemudian tulisan itu saya kembangkan ada di buku monitoring sekolah tahfidz itu di HTK itu menjadi keluarganya kan begitu. Mau sampean woco agak itu. Kalau bukunya banyak yang punya, cuman diwoco mau enggak itu sudah urusan lain. Ada yang bertanya ke saya begini waktu itu ya, Ustaz, saya tuh pengen menghafal Quran, tapi saya ini masih sering maksiat, saya ini kok masih jauh, karena saya belum pantas menghafal Quran. Terus saya bilang begini loh, sakjane mikirnya diwali, ojo ngono. Kalau mikir begitu itu kan namanya berpikir secara tidak berpikir positif. Nah uang itu lek ngenteni api itu terus kapan? Toh kematian itu tidak akan menunggu orang sampai baik. Wae mati ya mati ya masih wong bejat ya wae mati disusul Israel ya mati. Tidak kemudian kamu nunggu baik aja ya baru meninggal. Kan kadang ada ya Allah jangan matikan saya dulu kalau sampai baik. Tapi kalau usaha untuk jadi baik. Repot ini. Maka yang harus kita lakukan itu wes bismillah ngafal Al-Quran sih. Nanti berproses dengan menghafal Quran itu menjadi penjagaan buat kita. Kita mau melakukan hal-hal yang tidak pantas. Aku ngapal Al-Quran mau sore ngapal Al-Quran kok kelakuan yang ini. Itu menjadi pagar, menjadi tameng buat kita. Wiqayah.
namanya siada. Bukan wisata beda lagi mana. Ada siat, ada penjagaan. Jadi caranya ngono. Sehingga mau melakukan sing aneh-aneh, sing enggak itu mesti mikir sekian kali, gak wis gak pantes, gak enak kan begitu jadi. Itu bernamanya berpikir secara positif. Sama nanti pulang ke masyarakat. Ustazah, Ustaz, minta tolong ini masyarakat ini butuh jenengan ngisi ngaos seminggu sekali aja. Sama mikir aku ki sapa? Ben bete ngaji yo ngono wis gak patek paham, wae koncoku guyu aku pokoknya melok guyu. Umpama lo ya. Kadang-kadang gak guyu wis payahe mulai, baru takok koncone baru guyu menyusul. Karena cek paham. Kok kon mulang? Saya belum siap. Lu terus sampean gak siap terus kapan? Wes yang penting mulang kok. Tapi sebelum mulang itu ya persiapan ya belajar. Itu nanti akan futuh, dibuka itu ilmu oleh Allah. Tapi syaratnya sampean kudu temenan gitu loh. Tapi modalnya ya ada. Kan modalnya sudah ada. Apa itu? Quran. Itu modal utama. Jadi jangan nunggu akeh dhisik. Berbagi itu kan walaupun sedikit kan tetap berbagi. Mosok wong sedekah itu ngenteni duwe akeh. Wah, aku sedekah nek penghasilanku wis sekian miliar. Nunggu 2M. Akhirnya sedekahnya juga 2M. Apa itu 2M? Makasih Mas. Makasih Mbak. Itu kan 2M. Makasih Mbak, makasih Mas. Ono iku ya iku wis berikan. Sampeyan punya ilmu itu ya berikan apa yang bisa diberi. Itu nanti akan berkembang. Jadi sedekah dalam bentuk materi atau dalam bentuk ilmu itu cirinya begitu. Sambil berproses. Nek ngenteni apik dhisik ngenteni pewinter, itu aku ilmuku cetek, durung kaya Gus Baha. Orang seperti Gus Baha yang dianugerahi oleh Allah sedemikian rupa, itu kan sepersekian persen dari jumlah komunitas di masyarakat kita. Makanya Gus Baha itu pernah dalam satu kesempatan ditanya, terus pundi Gus jenengan kok saged belajar sampai kayak alimnya kayak begitu? Jawabannya apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Banyak orang yang umpama wis ngoyo gitu, tapi kemudian ada jatah-jatah tertentu bagi setiap orang. Tapi memang tugas kita itu ikhtiar secara zahir, tapi didorong dengan ikhtiar secara batin. Itulah nanti ilmu yang kasab, itu nanti ada ilmu yang milladunna ilma. Ciri ini ngono. Jadi jangan mundur. Lah, kok saya lanjutkan? Kan Allah itu menyatakan punya keluarga sebagaimana sabda Rasulullah. Lalu kita ini daftar menjadi keluarganya orang yang mulia saja, orang yang terhormat saja, itu ada ujiannya. Mama Gus-Gus ini mau melamar Ning-Ning BTK. Golek wis wayahe. Ojo saiki, diceritani berarti saya harus sekarang melamar. Saya kok dhisik. Ternyata yang Ning-Ning ini putra tokoh besar, kiai besar. Mungkin ada di antara panjenengan. Ya. Apa kata calon mertua sampean? Sampean mesti ditakoki. Lah sampean dulu alumni mana? Saya di GTA. Masih ditakoki dhisik, bahkan diuji, mungkin dites barang. Coba dites. Itu nanti baru bisa dianggap sebagai diterima menjadi bagian dari keluarga. Tapi ono tes. Loh, apakah tidak boleh kalau kemudian Allah menguji hambanya yang akan dianggap sebagai keluarganya itu dengan ujian? Paham maksud saya ya? Diuji. Kadang dikei bulet. Sing iki ngene sing iki. Lah sampean lo lancar kabeh wis. Kapaten terus tapi dikei lancar terus. Lah kok enak gitu loh. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang begitu. Ada, kita kadang melihat orang ada irinya. Ketoke ngajinya gak patek tapi kok luwanya yo. Ngono itu. Ya, pernah tahu ya? Kayak gak tau ngaji tapi kok bulet ya wis biasa ngono iki. Ono mana sing arek iku sareng wegep bengi liyane padha bubuk padha tidur diajak ngaji terus tapi kok bulet ae. Ngono kuwi ono. Tapi jangan menyimpulkan karena saya sering bulet maka berarti saya tidak bakat menghafal. Anda. Kalau semuanya bakat. Enggak ada yang enggak bakat.
Karena Quran itu makdubatullah fil ard fata'allamu min makdubatihi mastata'tum. Itu kata kuncinya. Jadi sesuai kemampuan kalian. Yang penting kita ini menikmati hidangan. Ini kalau soal hidangan kan sama kayak begini ya. Kita diundang di sebuah acara prasmanan, umpama ada acara besar-besaran. Ya. Itu Gus Ilham umpama ini acara khitan. Maksudnya terus. Baru ngundang semua mahasantri GTA BTG. Saya mlebu nang ruang prasmanan. Itu hidangan kan wake, sampean milih. Oh, iki. Kadang pilihan itu yang sampean pilih banyak itu kadang memang ono jatahe. Oh, moro-moro sing awake dhewe kepingin sing kono kok wis entek, milih sing liyane. Tapi kalau sudah kehabisan umpama loh ya, ini umpama loh ya. Lapor ke tuan rumah. Itu biasanya ada mungkin ruang VIP, mungkin ada yang disisakan seperti apa. Maka itulah gambaran takdir itu juga seperti itu. Kita itu kan seringkali dan juga kadang-kadang punya ada beberapa pilihan. Allah memberi pilihan. Ini pilihan A, B, C, milio. Nek podo api, minta petunjuk, istikharah. Ya kan? Kalau metodenya macam-macam. Ada yang sholat, ada yang minta diistikharahkan orang, ada yang dengan Quran macam-macam. Ada yang dilihat pojok sebelah kanannya, dihitung umpama khoknya, atau yang dihitung dari atas berapa ayat, nanti maknanya itu terkait dengan apa. Lo kan begitu, ada yang begitu. Istikharah. Tapi kadang-kadang kita itu hanya punya satu pilihan. Nah itu juga bagian dari ujian. Intinya gini loh. Kalau kita ini sudah berusaha kok mentok ngene gak iso ngene, pasrahkan pada Allah. Yang penting ikhtiar kita sudah maksimal. Karena kewajiban kita sebagai manusia itu memaksimalkan ikhtiar. Itu kata kunci. Faham? Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya itu berusaha cepet-cepet marekno iki ndang hatam dan ganti tipe kok gak hatam-hatam. Soalnya ceritanya menggo itu. Tapi enggak apa-apa lah, semoga tetap semangat. Kita di pertemuan berikutnya akan membahas tentang jam'ul Qur'ani wastilharuhu. Jadi menghafal Al-Qur'an dan menguasai Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina khasatan tullabana fi baiti tahfizil Qur'an min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuk waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabak wa sabaku bil khairati bi'idhnik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an wa'alna imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.